Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun sedulur obor kampung. Kita jumpa lagi bersama Obor Kampung Channel. Kali ini kami tim Obor Kampung akan ziarah di Makboroh Pangeran Seda Lautan yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Brataklana. Dalam ziarah ini, kami akan sedikit mengulas sejarah tentang Pangeran Brataklana. Seperti apa sejarahnya? Ikuti ziarah kami dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pangeran Brataklana atau yang mempunyai nama lain Pangeran Gung Anom menurut naskah Carita Perwaka Carubanagri adalah anak Syarifah Baghdad. Syarifah Baghdad sendiri adalah merupakan adik dari Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal dengan julukan Pangeran Panjunan. Tokoh Syarifah Baghdad dalam naskah Mertasinga disebut dengan nama Nyimas Rarajati, putri dari Syekh Datul Kafi. Dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Syarifah Baghdad, Sunan Gunung Jati memperoleh dua orang putra, yaitu Pangeran Jayaklana dan Pangeran Brataklana. Dengan demikian, Pangeran Brataklana adalah adik dari Pangeran Jayaklana. Menurut Sulendraningrat menyebutkan bahwa Pangeran Brataklana lahir pada tahun 1489. Setelah menginjak masa remaja, Pangeran Brataklana kemudian dinikahkan dengan Ratu Nyawa yang merupakan putri dari Raden Fatah, Sultan Demak. Kisah wafatnya Pangeran Brataklana disinggung dalam banyak naskah sejarah asal Cirebon. Beberapa naskah itu diantaranya Carita Perwaka Carubanagri, naskah Mertasinga, dan naskah Baba Cirebon. Dikisahkan ketika menikah dengan Ratu Nyawa, mas kawin yang diajukan oleh Pangeran Brataklana adalah mati syahid. Pangeran Brataklana sangat terobsesi menjadi pejuang dan bisa wafat dalam medan perjuangan. Suatu ketika, Pangeran Brataklana merasa kangen dengan keluarganya yang berada di Cirebon. Lalu Pangeran Brataklana pun akhirnya meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pulang ke Cirebon. Entah mengapa, Pangeran Brataklana lebih memilih jalur laut untuk pulang ke Cirebon dibanding melalui jalan darat. Pangeran Brataklana pun memutuskan menaiki sebuah kapal pribadi dari Demak menuju Cirebon. Perjalanan dari Demak menuju Cirebon pada mulanya dilalui Pangeran Brataklana berjalan dengan baik. Namun, ketika kapal yang ditumpangi Pangeran Brataklana memasuki perairan Gebang, ia dikejar oleh beberapa kapal yang dikendalikan oleh perompak. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya kapal perompak berhasil menghalangi laju kapal Pangeran Brataklana. Setelah mampu menghentikan kapal incarannya, para perompak menaiki dek kapal yang ditunggangi Pangeran Brataklana. Para perompak langsung menyerang awak kapal yang ada bersama Pangeran Jayaklana. Dalam peristiwa itu, para pengawal Pangeran Brataklana memutuskan untuk menghadapi perompak. Bahkan dalam peristiwa itu, Pangeran Brataklana terjun dalam medan pertempuran untuk melawan para perompak yang ada. Mulanya, para perompak yang menyerbu kapal dapat dipatahkan oleh Pangeran Brataklana dan mengawalnya hingga banyak perompak yang mati saat itu. Akan tetapi, karena perompak jumlahnya banyak dan datang terus-menerus, para pengawal sang pangeran kewalahan. Selain itu, banyak di antara mereka yang gugur. Di sisi lain, mendapati para pengikutnya banyak yang gugur, Pangeran Brataklana dengan gagah berani terus berjuang. Dalam pertempuran tersebut, satu persatu para pengawal Pangeran Brataklana meninggal dunia, sehingga dua pengikut Pangeran Brataklana yang masih tersisa mengajak sang pangeran untuk menyelamatkan diri. Dua pengawal ini mengajak sang pangeran untuk menceburkan diri ke laut karena jumlah banyak laut yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin dihadapi bertiga. Pangeran Brataklana menyuruh dua orang pengikutnya untuk menyelamatkan diri, sementara sang Pangeran Brataklana terus melawan para perompak karena sang pangeran menginginkan mati syahid. Dalam beberapa bab disebutkan bahwa Pangeran Brataklana sulit ditaklukkan. Beliau bahkan tidak mempan senjata tajam. Karena Pangeran Brataklana yang memiliki kebal senjata tajam inilah para perompak banyak yang tewas.
Salah satu pimpinan bajak laut yang terbilang sakti bertindak licik untuk membunuh Pangeran Brataklana. Ia memerintahkan para perompak lainnya untuk menyerang sang pangeran, sedangkan dirinya mengucapkan tombak yang sudah dilumpuri darah anjing dari belakang saat Pangeran Brataklana lengah. Benar saja, dengan senjata yang sudah berlumur darah anjing, Pangeran Brataklana dapat mempan oleh tombak yang tajam, sehingga Pangeran Brataklana akhirnya roboh bersimpah darah dan benar-benar menjadi seorang suhada. Mayat Pangeran Brataklana dilemparkan ke laut. Jasadnya kemudian ditemukan oleh nelayan di pesisir Mundu. Dua pengawal Pangeran Brataklana yang berhasil selamat kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Gunung Jati. Sultan Gunung Jati yang mendapatkan laporan dari pengawal Pangeran Brataklana pun murka, memerintahkan Ki Gede Bungko yang kala itu menjabat sebagai Laksamana Kesultanan Cirebon untuk menumpas para bajak laut. Mayat Pangeran Brataklana akhirnya dikuburkan di pesisir Mundu dan kini dijadikan situs pemakaman Pangeran Brataklana, satu komplek dengan situs pemakaman Kilobama. Oh